Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala dawu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho 'anil nafsi. Aslu kulli maksiatin utawi pokok setiap maksiat utawi dasar atau pokok ujung daripada sampean melakukan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah, ujungnya dari mana? Ya kan? Sebelum kita membahas lebih lanjut bahwa ada sebuah, atau katakanlah di sini akan membahas tentang ujung daripada sebuah kemaksiatan itu adalah tidak bisa mengendalikan nafsu atau hawa nafsu itu. Nantinya seperti itu. Nah, nafsu itu seperti apa? Artinya kalau dibandingkan dengan setan, bahwa ning diri sampean itu ada bisikan yang sifatnya mengarah kepada sesuatu yang baik, positif, yaitu biasanya disebut dengan bisikan ketuhanan yang melalui dengan malaikat. Pasti ngongkon sampeyan, ngomongin ning atin sampeyan kon bener, kon baik, kon nurut ning perintahe Gusti Allah. Ada yang bisa atau menggoda diri sampeyan, membisiki ning diri sampeyan itu satu di antara nafsu, kedua adalah bisikan-bisikan setan ning diri sampeyan. Ya, ada nafsu, ada setan. Setan maksudnya Anda dibisiki oleh yang namanya gelombang negatif, yaitu berupa bisikan setan. Cuma yang menggoda ning diri sampean antara nafsu dengan setan itu lebih kuat daripada nafsu, daripada setan. Setan siji ya itu ibaratnya bandingannya atau nafsu 70 ya. Nafsunya itu 70 secara volumenya begitu. Ya. Setan 70, nafsu 1 maksudnya. Setannya yang menggoda diri sampean banyak itu cuma 1, dengan nafsu 1 itu bisa dikalahkan. Artinya lebih kuat daripada dorongan nafsu antara setan. Ya. So dina-dina sampeyan majare malaikat ngongkon bener, ya kan, setannya aja, nafsunya pada baik aja. Ya. Nafsu yang ngongkon ning sampeyan kon ora bener, setannya pada kon ngongkon ning sampeyan pada ngongkon ora bener, cuma lebih kuat daripada dorongan nafsu antara dengan ketika dibandingkan dengan setan. Ya. Ketika dibandingkan dengan setan. Bulan ajar Kanjeng Nabi setelah melakukan perang, kalau tidak salah setelah Nabi perang Uhud dan Nabi Muhammad pada waktu itu menang. Ya. Setelah perang Kanjeng Nabi Muhammad dawuh ya ngomong ning para sahabat, sedulur, batur, kumpul. Ya. Tadi kita itu sudah melakukan peperangan. Saya ingin memberitahu bahwa ada sebuah peperangan yang sangat dahsyat, peperangan yang sangat besar sekali, yang itu mengalahkan peperangan fisik. Artinya kalau sekarang adalah gejolak antara Israel dengan Palestina, kalau kita gambarkan sekarang, ya, ada perang yang lebih besar, kata Nabi. Apa?
jihadun nafsi, perang katakanlah mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Perang mengendalikan hawa nafsu itu termasuk adalah jihadul akbar. Jihad yang paling besar adalah mengendalikan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ku dudu nyewot bae. Ya. Kepengenan yang terlalu berlebihan. Banyak sekali. Ya. Pikirnya sampean nafsu berarti nyewot, bukan. Hawa nafsu itu pada diri sampean itu banyak sekali Kang berada pada diri sampean. Ya. Keinginan nafsu yang ada pada diri sampean ki akeh pisan. Ya. Apa jadi jihad akbar? Jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu yang berada pada diri kita masing-masing. Dipateni beli bisa. Juga pada mateni nafsu, ya anganan ini jero sampean beli bisa, Pak. Iya. Nyerong terus ndeleng nambah nafsu ki ngawasi terus ning mangrus mangrambuk sampean. Sampeane turu, nafsu beli turu. Ya, sampeane ngantuk, nafsu beli ngantuk. Njelimet nafsu kene. Mulane jihad yang paling besar adalah jihadun nafsi, mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Itu jihad paling besar. Ya. Jihad yang paling besar mengendalikan hawa nafsu itu. Kalau peperangan pada waktu Kanjeng Nabi itu jihadul asghar, tapi mengendalikan nafsu yang ada pada diri kamu itu adalah jihad yang paling besar. Ya, ning towang wong loroan jare nafsuwe, ya Mang Rambo berulang-ulang saya contohkan. Wis laka wong-wong. Ya, manjing ben yang gubuk-kuwun, wis laka wong-wong. Ngotot kene aja, nafsu terus, wis terus. Durung bisikan setan. Begitu Mang Rambo tulung Gusti, padahal ya kan tidak ada orang satupun, cuma ada Mang Rambo dengan perempuan satu yang cantik, ya kan, berada di siji tempat ning towang ning gubuk. Padahal kalau seandainya Mang Rambo berduaan dan melakukan yang tidak-tidak itu bisa, ya kan. Mang Rambo ngotot artinya dia kok pribe kira-kira ada terjebak kita. Ya kan, ngotot. Mang Rambo menang. Ya, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, ngambil motor langsung starter apa? Tancep gas. Nah itu jihadun nafsi, melawan hawa nafsu itu. Ya. Nafsu bisa pateni? Nggak bisa. Ya. Pikirnya sampean bisa dipateni ya. Ayo kita sama-sama untuk membunuh nafsu, nggak bisa. Nggak bisa. Kapan matinya nafsu? Ketika sampean sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru mati. Baru tidak ada. Selama Anda hidup, selama itu pula nafsu menyertai diri sampean. pengen terus, ya kan? Iya, konon loh dipai ilmu pengennya debat, boy siapa wongnya sing bodoh, ayo debat karo kita, katakanlah gitu. Itu dorongan nafsu seperti itu, ya kan? Jadi nggak bisa dibunuh nafsu itu, cuma bisa dikendalikan saja. Ya, nggak bisa dibunuh diri sampean, karena nafsu yang ada pada diri sampean itu ada pasukannya, ada komandannya, ada prajuritnya. Ini diri sampean, ya kan? Diri sampean, ya.
Itu seperti itu. Jadi aslu kulli maksiatin, pokok dari setiap maksiat, ujung dari setiap maksiat, ya, kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kamu lakukan, wa ghaflatin lan lalai, ya, lalai, atiye lalai, konon lalai dari mengingat Gusti Allah, konon lalai dari mengingat Allah, ya kan, lalai dari mengingat Allah. Yang dipikirkan adalah selain Allah saja. Sing dipikirakan apa? Sing diingat motore, sing diingat mobile, sing diingat anake, sing diingat rabine, sing diingat pekayane, sing diingat pangkate, sing diingat jabatane, semuanya yaitu yang diingat. Tuhan tidak pernah ada dalam hati kamu. Itu namanya ghaflah. Laka-lakacan ning sejero atine li, ya kan, ning sejero atine ki nyakinaken pangeran ki ucap Gusti Allah, Allah tidak ada. So dina-dina mikir, ya kan, yang mengingat ning sejero atine sampeyan iku mikiraken selale Gusti Allah, itu ghaflah namanya, ya kan, panturu ketip mikiraken selain Allah, ya, mikiraken motor, mikiraken HP, so gala-gala, ya kan, tidak pernah dalam hati saya untuk berzikir, mengucapkan baca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Allah, membaca sholawat, tapi yang di dalam hatinya adalah yang dipikirkan adalah selain Allah saja. Gak bisa tidur, ya, sebenarnya turu belum bisa turu mikirakan pakaya wae, itu namanya ghaflah. Wa syahwatin dan syahwat, ya, syahwat yang mengarah kepada kejelekan, ya kan, syahwat yang mengarah kepada kejelekan, ya kan, syahwat yang mengarah kepada kejelekan. Syahwat ingin katakanlah naik jabatan padahal sudah enak. Wah, bagaimana kita kira katakanlah bisa naik jabatannya, harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Syahwat birahi, syahwat katakanlah, ya banyak lah. Dari mana ujungnya begitu? Iku ar-ridho anin nafsi, karena diri sampeyan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya, ar-ridho anin nafsi, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya kan, kari nafsu sih pengennya ki keinginan nafsu itu inginnya yang jelek-jelek, menyuruh Anda untuk berbuat jelek, ya, keinginannya keinginannya adalah menyuruh, ya, membisikkan pada hati kamu untuk melakukan, untuk berbuat kejelekan. Tuh, keinginannya, makanya harus dikendalikan. Ibarat singa, ibarat katakanlah hayawan yang sangat, ketika nafsu itu masih liar, ya kayak singa lah. Ya kan, bisa menerkam orang, liar sekali. Tapi begitu singa dikendalikan, nurut beli bocah cilik, nurut beli, ya nurut. Binatang yang namanya anjing ketika liar itu sangat galak sekali, tapi begitu dikendalikan, nurut, ya kan, nurut. Kon nunggu uma gelem, ya kan, sangat nurut sekali. Ibarat nafsu, ketika Anda nafsu yang ada pada diri Anda yang tidak terkontrol, maka nantinya Anda, katakanlah di diri Anda itu sangat liar sekali, ditabrak semuanya. Karena agar apa? Karena belum bisa mengendalikan nafsu itu yang ada pada diri kita, iya kan.
belum bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Penting gak nafsu? Penting. Kalau Anda tidak ada nafsu, hawa nafsu pada diri sampean, berbahaya. Ya wong laka kepengenan sih. Pengen duwe rabita ora. Ya kan, pengen menjadi orang sukses ya, tidak ada keinginan apapun. Ya kan, yang bikin kehidupan ini berjalan dengan baik itu nafsu sebenarnya. Ya, nafsu. Cuma bagaimana nafsu itu baik harus dikendalikan. Makanya nafsu itu penting gak penting. Kalau tidak hawa nafsu, nanti Anda seperti orang gila. Tanya orang gila, ya kan? Pengen gak dia kaya? Nggak ada. Wong edan masih perjaka, pengen nggak dia katakanlah untuk sekolah? Nggak ada. Karena apa? Karena setengah dari nafsunya itu tidak ada. Cengar cengir. Karena apa? Karena hawa nafsu tidak ada. Sehingga ketika ada nafsunya Anda pasti ada dirancang begini dan lain sebagainya. Itu nafsu. Cuma bagaimana nafsu harus dikendalikan, nggak boleh diliarkan. Bagaimana nggak boleh diliarkan? Ya, nggak boleh diliarkan, harus dikendalikan. Tuh. Ya. Makanya harus dikendalikan. Nafsu itu harus dikendalikan. Ya, nggak boleh diliarkan, nggak boleh dibebaskan begitu. Bagaimana caranya? Ya. Ya melakukan hal-hal yang disenangi oleh Tuhan. Bu, dengan wirita, ya kan? Bu, dengan riadota. Ya, beli kuat sumpama sampean ge, beli kuat sumpama. Ya dengan puasa ta. Orang anak perjaka, ya katakan tidak kuat, ya bu dengan puasa. Bagaimana kira-kira mendalikan? Yes, dengan sesuatu yang katakanlah yang disenangi oleh Tuhan. Iya. Baru bisa dikendalikan. Iya. Jangan diliarkan. Gitu. Jangan diliarkan. Itu. Jadi ujung dari sebuah kemaksiatan, ujung dari sebuah lali, ujung dari sebuah syahwat, keinginan-keinginan yang katakanlah tidak jelas, keinginan-keinginan yang mengarah ke ketidakbaikan, itu karena Anda belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya. Panen, ya pendapatannya sekian, ngelamun. Karena dia nafsunya pengen lebih dari itu. Tahun depan kasih apa yang menjadi target, kurang maning. Yakinlah, selagi Anda tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, selama itu Anda tidak tenang. Anda tidak tenang. Ya. Kalau sudah bisa dikendalikan, nanti apapun yang dikasih oleh Anda, maka Anda akan layak. Ya. Anda tidak tenang. Iya kan? Orang sehabis mencuri bank 1 miliar, tenang gak hidupnya? Enggak tenang. Iya kan? Ada suara motor, disangka dia katakannya apa? Yang mengendari motor itu polisi. Iya kan? Itu enggak tenang. Tidurnya enggak tenang. Karena apa? Tadi apa yang saya katakan, orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu, ya, yang berakibat pada maksiat, pada ghaflah, pada syahwat, pasti dia tidak mengalami sebuah ketenangan apapun. Kalau Anda katakanlah, ya kan, melakukan kemaksiatan, melakukan kelalaian, melakukan syahwat, ya kan? Padahal Anda menuruti hawa nafsu, lalu Anda tenang, itu bersalah berarti. Anda wis kebal gini. Ibaratnya penyakit kah? Tubuh sampean ibaratnya
Wis disuntik karo apa obat yang bikin Anda itu tidak sakit, obat bahal, wis bahal. Karena terlalu apalah katakan terlalu terbiasa, maka koreksinya berarti ada persoalan. Ya kan? Ada persoalan. Kan begitu. Begitu, ya. Jadi ujungnya seperti itu. Ujungnya seperti itu. Ya, Mang Rambo. Wis diakui wae, ya kan? Awas nafsu itu dimaknani orang sampean marah wae. Pengen kin. Ya ini sejujur, iya kan? Di dalam kamarmu itu bisa saja Anda melakukan kemaksiatan. Bisa saja. Iya kan? Apalagi sekarang ada HP, iya kan? Iya kan? Anda melihat HP keliar-liar. Berarti Anda katakanlah melakukan sebuah kesalahan tadi. Kenapa? Menuruti hawa nafsu. Iya kan? Jentul memang Rambo, mikiri sing ora-ora. Iya kan? Atiye li mikiri sing ora-ora. Mikiri sing nafsu juga. Iya, nafsu juga. Iya Mang Rambo. Iya. Jadi jangan Anda pikir bahwa orang yang diam di kamar saja itu sudah terbebas dari yang namanya maksiat, sudah terbebas dari yang namanya kelalaian, sudah terbebas dari yang namanya syahwat. Jangan Anda pikir seperti itu. Bisa saja orang yang di dalam kamar saja bisa melakukan sebuah kesalahan ketika pikiran dan hatinya katakanlah salah untuk memikirkan sesuatu. Itu begitu. Ujungnya dari ini, dari nafsu itu. Iya. Karena innan nafsa la ammaratu bisu, bahwa nafsu yang ada pada diri kamu ya akan mendorong pada diri kamu untuk melakukan yang tidak baik. Itu seperti itu. Udah gitu aja. Ya, yang tidak baik. Ya. Matamu, iya kan, karena kalah dengan nafsu akan liar, iya kan, mulutmu akan liar, kakimu akan liar, tanganmu akan liar. Karena apa? Karena nafsu tidak bisa dikendalikan. Jadi bagaimana? Dimanage supaya nafsu bisa dikendalikan, diatur. Jangan diliarkan begitu saja. Ya, jangan diliarkan begitu saja, ditata dengan apa? Dengan melakukan yang hal baik-baik. Ya kan? Begitu. Mang Rambo setiap motor, syahwatnya, keinginannya, pribe kira-kira dua motornya telu. Ya nggak enak. Karena mikirnya katakanlah tetangganya punya motor loro. Mikir maning bagaimana kira-kira dua motor pada karokan ya enak, orang enak. Kenapa? Karena dirinya sudah dibandingkan dengan yang lebih di atasnya. Keinginan nafsu itu. Kalau sudah layak nggak ada masalah. Nantinya ketika apapun Anda sudah layak, pada akhirnya sih akan indah. Paham? Paham? Pada akhirnya ketika Anda sudah layak, apapun yang ada pada diri kamu pada akhirnya akan baik. Apapun. Kalau sudah layak. Ya kan? Kalau sudah layak akan baik. Saya bercerita bahwa Nabi Sulaiman kok kayaknya katakanlah sangat banyak sekali. Dia menjadi orang yang bukan jutawan, miliarder. Tapi layak enggak dia? Layak. Karena apa? Karena dia seorang Nabi Sulaiman sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tuh. Tapi Mang Rambo belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Iya hari ini nggak punya uang. Tapi begitu diuji nih pangeran, sekali lagi atusane katakanlah akeh ning dompete ngebek mana bisa saja terjadi. Maka apa yang saya katakan, hidup itu belum tentu. Karena kita ini semuanya masih diintai hawa nafsu. Iya kan? Masih diintai terus. Anda bisa istiqomah belum tentu juga. Karena apa? Ingat,
Apa yang saya katakan tadi, nafsu kamu itu lebih kuat daripada dorongan setan, bisikan setan. Setan bisikin, nafsu lebih kuat lagi. Ya kan? Begitu. Wa aslu kulli ta'atin. Tadi, sekarang wa aslu kulli ta'atin. Ya kan? Utawi asal, ujung setiap taat. Taat, ya. Ujung atau pokok dari ketaatan. Ya. Apapun yang katakanlah dibimbing oleh Tuhan melalui malaikat-malaikat, Anda nurut. Ya kan? Ketaatan. Ya secara umumnya adalah perintah-perintah Allah Anda lakukan. Ya kan? Perintah Allah Anda lakukan, bisikan-bisikan yang melalui katakanlah bisikan malaikat yang ada pada diri kamu mentaatinya, kamu mengestukannya. Karena nindiri sampean kan itu, ada dialog, ada bisikan-bisikan. Anda ketika mau istighosah saja, mau berangkat ngaji ke sini, pasti ada bisikan. Mangkat jari kini aja, kini mangkat jari kini, ayo seperti itu. Mulanya istiqomah itu sangat sulit. Sangat sulit sekali. Istiqomah ya sebagai karakter hidup itu sangat sulit. Sangat sulit sekali. Karena tadi apa? Selain ada bisikan setan pada diri kamu, ada dorongan hawa nafsu juga yang lebih kuat. Ya kan? Itu seperti itu. Orang taat, ya kan, ujung daripada ketaatan. Ya kan, ketaatan. Apa? Wayakdotin dan katakanlah kesadaran. Ya. Tadi pokok dari ketaatan, pokok dari kesadaran, sadar untuk mengingat Allah. Dipai rezeki semene alhamdulillah. Ya kan, duit alhamdulillah. Orang duit alhamdulillah. Ya kan, panene dadi alhamdulillah. Kurang memenuhi target alhamdulillah sing wah bokatan sing katakanlah pangeran masih samene, berarti dia ada kesadaran. Dari mana ujungnya? Wa'ifatin dan ifah. Ifah itu apa? Perilaku terpuji. Ya. Perilaku terpuji karena didorong dari hati yang baik. Ya kan? Tidak merendahkan orang. Ya kan? Anda menjadi orang kaya tidak merendahkan orang yang miskin. Orang miskin pun sama. Katakan ketika dia perilaku terpuji, ya kan, tidak menuduh orang kaya yang tidak. Ya kan, Anda menjadi katakanlah dititipi oleh Allah menjadi seorang yang katakan punya jabatan. Ya kan, tidak mengerdikan masyarakat kamu. Ya kan? Ya perilaku baiklah. Didorong dari mana? Ketaatan, kesadaran hati kamu kepada Allah. Wa'ifatin dan punya perilaku yang terpuji, perilaku yang baik. Dari mana? Itu adamur ridho minka anha, karena Anda bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya udah jujur aja, kita-kitaan ini, ya kan? Kalau tidak bisa mengendalikan, ya tadi yang terjatuhnya maksiat. Kalau bisa, ketaatan. Bisa dikendalikan, kesadaran. Iya kan? Iya kan? Bisiki, wauna, cari malaikat. Terus istiqomah, terus istiqomah. Nafsu bisiki maning. Setane bisiki man. Iya kan? Pada goncang kan, sumpama. Terus dari kini aja, setane jangan. Terus bisik. Kalau dia katakanlah bisa mengendalikan nafsunya, ya kan bisa dikendalikan. Bisikan setan pun sama bisa dikendalikan. Maka yang terjadi adalah tadi ketaatan, kesadaran, dan punya perilaku baik yang didorong oleh hati yang baik. Kalau tidak, maka tadi yang akan terjadi adalah banyak kesalahan-kesalahan. Itu ujungnya dari situ. Anda maksiat, ujungnya dari situ. Anda taat, ujungnya karena bisa mengendalikan nafsu.
Ya. Orang mau melakukan baik ini pertentangan, Pak. Ya. Belajar apapun itu pertentangan. Ini sejujurnya gadat gedek, perang dikit. Ya. Keduanya itu perang dulu. Gini bisiki, oh terus setannya bisiki. Menang sampean bisa dikendalikan, maka Anda akan layak menjadi satu. Mungkin ada persentase ketaatannya, kesadaran dan lain sebagainya. Kalau tidak, terpelosok. Itu. Terpelosok. Tapi sisi lain pun tadi kayak Syekh Ibnu Athaillah ya kan dakwakan tentang kemaksiatan itu karena apa? Didorong oleh hawa nafsu. Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi sisi lain bahwa Syekh Ibnu Athaillah pun sama dawu. Zayyinu a'malakum bil ma'ashi wala tuzayyinu nafsaka bit-ta'ati. Hiasilah dirimu dengan kemaksiatan, jangan dihiasi dengan ketaatan. Ya, hiasi dirimu dengan kemaksiatan, jangan dihiasi dengan ketaatan. Maksudnya bukan berarti sampean kon maksiat, bukan. Hiasi dirimu dengan kemaksiatan itu maksudnya jangan orang ketika Anda katakanlah lagi belajar benar, jangan merasa benar. Karena efeknya orang yang merasa benar akan menuduh orang lain salah. Jangan merasa takwa, jangan merasa pinter, jangan sudah merasa katakanlah istiqomah, jangan sudah merasa itu. Kenapa orang itu banyak merendahkan orang lain di hatinya? Karena satu, Pak, jujur saja, karena Anda katakanlah tidak pernah dalam hati Anda itu merasa berdosa. Penting gak merasa berdosa? Penting. Penting gak? Penting. Kalau Anda tidak merasa berdosa, efeknya apa? Efeknya ada, Anda nantinya adalah katakannya merasa suci. Iya kan? Merasa suci karena Anda wakil sholat, merasa suci Anda karena wakil puasa, merasa suci karena Anda katakanlah ahli sodako, merasa suci karena Anda katakanlah ahli zakat dan lain sebagainya. Maksudnya jangan hiasi dengan katakanlah, ya hiasi dirimu dengan kemaksiatan, rendahkan hati kamu. Ya, jangan dihiasi dengan ketaatan, maksudnya hiasi dirimu dengan kemaksiatan, jangan dihiasi dirimu dengan ketaatan, maksudnya dalam hati kamu jangan merasa orang yang tidak pernah berdosa, merasa paling takwa, merasa paling benar, itu akan berbahaya. Mending ngaku akeh salah ya. Anda menjadi orang pintar, mending ngaku bodoh. Itu aja. Ya, nanti akan bikin kenyamanan. Kalau Anda merasa ya paling taat, tidak merasa katakanlah Anda itu menjadi orang yang maksiat, hatimu akan menuduh orang lain jelek. Ya kan begitu. Ya kan. Di sisi lain Syekh Ibnu Athaillah dakwakan seperti itu. Dan maknanya tidak lurus. Artinya bahwa hiasi dirimu dengan kemaksiatan, jangan dihiasi dirimu dengan ketaatan. Maksudnya dalam hatimu harus merasa rendah diri. Itu di hati dulu. Di hati dulu. Merasa rendah diri. Gitu. Wala antas haba dan yakti nyenta, ya kan, bersahabat sopo sira jahilan kelawan wong kang bodoh, la yardo kang ora, la yardo yang bisa mengendalikan, maksudnya kang ora ridho, tegese bisa mengendalikan an nafsihi saking hawa nafsunya. Ya, kelihatannya dia itu orang yang bodoh, ya, tapi dia bisa menjaga loh hawa nafsunya, bisa diperjaga, bisa mengendalikan. Rendah diri, ya kan, ya kan, rendah diri, begitu. Orangnya bodoh, tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam hatinya. Ya, bersahabatlah dengan orang yang bodoh, yang bisa mengendalikan hawa nafsu.
tenang hidupnya. Ya orang bisa mengendalikan hawa nafsu kan tadi tenang. Ya. Bersahabatlah dengan orang yang bodoh yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kata Syekh Ibnu Ta'ilah, itu khairun lebih bagus. Itu khairun lebih bagus. Laka maring sampeyan min antas haba saking nyenta bersahabat bebaturan sopo sira aliman kelawan wong kang ngerti yardo yang tidak bisa mengendalikan an nafsihi saking hawa nafsuwe. Goblok tapi bisa mengendalikan hawa nafsu, pinter tapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu ada dua karakter, berarti ilmunya tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menjadikan cahaya. Kata Syekh Muta'ila, berteman dengan orang bodoh yang bisa memanage hawa nafsunya itu lebih baik daripada berteman dengan orang alim yang tidak bisa memanage hawa nafsunya. Fa ayyu ilmin li'alimin, maka endi ilmu li'alimin kade wong kang ngerti iku yardo ridho an nafsihi saking nafsunya. Ilmu yang mana? Ya kok punya ilmu tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya kan? Dikasih jabatan kan orang pinter yang punya jabatan kan. Iya kan? Udah dikasih, ya kan, jabatan, dikasih jabatan, udah dikasih nih gajinya sekian, pengen nganukin, nyerobotkin, ya kan? Berarti ilmunya itu ilmu yang mana kata Syekh Wata'illah? Kok dikasih ilmu nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya? Ya kan? Berarti sejatinya orang yang punya ilmu yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya akan bikin petaka, akan bikin katakanlah sejatinya adalah bodoh, kegelapan. Ya kan tadi? Berulang-ulang. Kesalahannya orang yang bodoh itu tak terserah apa, tapi kesalahannya orang pinter yang tidak mengendalikan hawa nafsunya itu berbahaya. Ya kan begitu, akan berbahaya. Ya penting mengendalikan hawa nafsu itu. Tadi dengan riado apa yang bisa disenangai oleh Tuhan Anda. Puasa belajar nerimaning kepastian, belajar nerimaning takdir. Ya belajar. Ya kan, begitu kan. Wa ayu jahlin lan endi bodoh li jahilin wa ayu jahlin utawi endi apa bodoh li jahilin kade wong kang bodoh iku layar do an nafsihi layar do ola ridho an nafsihi saking hawa nafsunya. Ya kan, begitu maksudnya. Artinya kebodohan itu bodohan yang mana maksudnya? Yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Artinya di sini Syekh Ibnu Ta'ilah ingin mengatakan sejatinya bahwa keilmuan yang dikendalikan oleh orang yang punya ilmu tetapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya berarti sejatinya dia bodoh. Ya kan? Orang yang bodoh tapi bisa mengendalikan hawa nafsunya maka sejatinya adalah dia adalah orang yang mengerti. Jangan buru-buru mengatakan orang yang bodoh, ya dia itu sejatinya bodoh ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jangan buru-buru dia itu mengatakan orang yang mengerti ketika tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, berarti dia adalah kebodohan. Karena bikin sengsara, bikin ruwet, bikin kegelapan. Iya kan? Orang pinter korupsi, para koruptor itu pinter tetap bodoh itu. Pinter. Remek beli jagat. Ya remek. Hak-hak orang miskin katakanlah sebenarnya ini haknya orang miskin tidak dikasihkan berbahaya juga. Ya. Pun kesimpulannya para sedulur bahwa tadi apa yang saya katakan ya menyetir daripada dawuhipun Syekh Ibnu Ta'ilah, ujung dari sebuah kemaksiatan, ujung dari sebuah kelalaian, ujung dari sebuah syahwat yang tidak baik pada diri Anda adalah tadi Anda tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, tidak bisa dikendalikan. Karena tidak bisa mengendalikan, tadi yang terjadi adalah kemaksiatan, yang terjadi adalah kelalaian, yang terjadi adalah syahwat yang tidak baik. Tuh. Kedua,
ujung daripada ketaatan, ujung daripada kesadaran, ujung daripada perilaku yang baik yang didorong oleh hati, karena Anda bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, ketiga kata Syekh Wata'illah, bahwa bersahabat dengan orang yang bodoh, yang sejatinya atau sejatinya kebodohan itu adalah bukan bodoh secara ilmunya. Kebodohan itu adalah karena orang itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, berarti sejatinya dia adalah orang yang mengerti. Kan begitu. Nyun sewu, nyun agung pangapunten, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.